Hai semuanya, oke kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, oke? Oke, sesuai judul dari video ini, kita akan membahas caranya mendapatkan uang di karya karsa hanya dari menulis cerita. Gimana sih caranya? Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini aku mau memperkenalkan diri dulu apa sih itu aplikasi Karya Karsa. Oke, jadi aplikasi Karya Karsa ini adalah sebuah aplikasi yang dimana bisa mendukung kreatornya dalam urusan finansial atau keuangan. Nah, namanya juga Karya Karsa ya. Jadi kita tuh di sana menjual karya dan mendapatkan uang dari karya kita tersebut gitu. Sama sebenarnya kayak TikTok, kayak YouTube dapat penghasilan, cuman memang di karya karsa ini kita harus menjual karya gitu. Jadi dibeli sama pembeli gitu. Oke, untuk di aplikasi Karya Karsa ini sebenarnya nggak cuma nulis aja ya, nggak cuma menjual cerita atau novel aja. Jadi di Karya Karsa ini banyak banget kayak fotografer, kita bisa jual foto-foto kalau hobinya memoto gitu ya, memotret. Terus juga bisa menjual podcaster, terus bisa membuat desain, gaming, dan banyak banget ya. Cuman di sini karena memang judulnya kita dapat uang dari nulis di karya karsa, jadi aku coba untuk sharing tentang hal nulis gitu di karya karsa. Oke guys, lanjut ya. Jadi di sini tuh aku mau kasih tahu tentang keuntungannya dulu. Apa sih keuntungan menulis di aplikasi ini gitu? Ini dari pengalaman aku ya. Jadi keuntungan di karya karsa ini banyak banget. Yang pertama itu dari segi bagi hasilnya. Dari bagi hasilnya itu kita kreator atau penulisnya gitu bisa mendapatkan 90%. Nah, 90%-nya itu kita yang terima gitu. Misalkan teman-teman tuh nulis di karya karsa, terus dukungannya itu udah nyampe 100.000 rupiah misalkan. Nah, 90%-nya itu untuk kita, 10%-nya itu untuk platform atau karya karsa tersebut gitu. Jadi kita mendapatkan 90.000 gitu kalau hitungan uangnya ya gitu. Jadi karya karsa mendapatkan 10.000. Cuman memang ada biaya transfernya. Transfernya itu sekitar 3.500. Nah, tapi itu menurut aku udah banyak banget. Kita dari 100.000 tuh dapat 86.500 ya kalau nggak salah. Gitu. Menurut aku dibandingkan platform menulis yang lain gitu. Di sana itu di karya karsa juga ini nggak ada kontrak. Nah, itu juga menurut aku salah satu keunggulannya ya. Jadi nggak ada kontrak, jadi kita bisa upload cerita kita itu di aplikasi yang lain selain di aplikasi karya karsa itu gitu. Itu juga menurut aku salah satu keuntungannya. Kan kalau kita nulis di Pijo Novel ataupun di Novelton itu kan ada sistem kontraknya nih. Kalau kita udah dikontrak itu nggak boleh disebar di aplikasi lain ceritanya gitu, apalagi yang gratisan gitu, nggak boleh. Nah, kalau di aplikasi karya karsa ini kita bebas, kita yang memegang kendali gitu, hak cerita kita gitu aja sih. Itu menurut aku keuntungannya, dan itu juga salah satu yang membuat aku lega gitu. Di sana nggak ada terikat apapun gitu. Tapi bisa dihapus juga sih karyanya, cuman kan kalau udah dibeli gitu sama pembaca, ya jangan kalian hapus gitu. Enggak banget gitu. Oke, lanjut untuk pembayarannya, untuk penarikan maksudnya ya, untuk penarikan si uangnya. Kalau kita udah dapetin uang nih dari karya karsa itu banyak banget. Tenang, jangan khawatir. Kak, aku tuh belum punya rekening. Aku juga gak punya rekening gitu. Jadi punyanya kayak dompet digital gitu. Minimal kita udah punya KTP lah gitu untuk daftar kayak Dana, kayak GoPay, kayak OVO yang kayak gitu. Ya, itu bisa banget gitu di aplikasi karya karsa. Terus gimana nih, belum usia 17 tahun gitu, aku masih kecil, masih berapa tahun, 15 tahun gitu, belum punya KTP, belum punya rekening, kalian boleh kok pakai rekening orang tua kalian, bisa banget ya, yang penting kita ada niat gitu. Nah, jadi itu dia menurut aku ya tentang aplikasi karya karsa tersebut. Kalau ada yang salah boleh komen-komen ya, dibenarkan gitu. Oke, lanjut ya.
langsung kita masuk ke inti dari pembahasannya. Gimana sih caranya untuk mendapatkan uang atau menghasilkan gitu ya, menghasilkan uang dari aplikasi Karya Karsa ini. Khususnya di bagian novel ya, nulis gitu, menulis. Entah itu novel atau cerpen gitu. Yang penting dari nulis ya. Ini yang aku terapkan ya, meskipun aku juga belum banyak belum banyak penghasilannya di sana, tapi itu cukup untuk jajan aku waktu SMA gitu. Waktu SMA aku jajan di sana, alhamdulillah bisa jajan di sekolah dari hasil nulis gitu. Sebulannya itu aku paling gede dapat ya, paling gede itu sebulan 1 juta, karena emang karyanya itu karyanya itu masih sangat sedikit pembacanya. Aku juga di Karya Karsa tuh pengikutnya cuma 1.000, dan itu udah alhamdulillah banget ya kalau menurut aku. Gimana yang followersnya itu udah ribuan gitu, udah ribuan, maksudnya lebih dari 1.000. Aku aja yang udah 1.000, maaf ya. Aku aja yang followersnya 1.000 itu udah alhamdulillah pendapatannya. Apalagi gitu nanti kalian misalkan ya followersnya udah banyak banget, wah udah banyak pasti ya uang yang akan kalian dapatkan gitu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah niat dari hati kalian bahwa kalian itu ingin menulis di aplikasi Karya Karsa gitu. Iyalah, semua yang akan kita kerjakan itu harus ada niatnya dulu gitu, baru bisa jalan ya. Dimana-mana juga begitu ya. Terus kita juga harus menyiapkan kemampuan kita, skill kita dalam menulis gitu. Jadi perlu banyak baca-baca, perlu banyak latihan, perlu banyak evaluasi tulisan kita gitu. Dan menjadikan tulisan kita itu layak untuk dijual gitu. Itu juga salah satu PR buat aku gitu. PR buat membaguskan, atau bukan membaguskan jadi kayak memantaskan karya kita itu agar bisa dinikmati banyak orang. Kan ini tuh dibayar ya, jadi kita tuh harus ada, ini tuh cerita gitu dibayar gitu, jadi kita tuh harus memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi belajar terus gitu, jangan sampai cut gitu belajar menulisnya. Terus kita juga harus udah punya pembaca setia guys, ini penting banget. Jadi sebelum kita menulis di aplikasi Karya Karsa yang berbayar, kita itu harus udah nulis dulu di aplikasi yang masih gratisan gitu. Kayak contohnya di Wattpad gitu. Kita tuh harus udah ada pengikut setia gitu, baru kita bisa mendapatkan penghasilan gitu. Karena menurut aku kalau kita belum punya pembaca setia itu bakal susah banget narik pembaca buat beli karya kita gitu. Jadi kuncinya tuh harus nulis dulu di aplikasi gratisan ya, nikmati dulu lah itu proses yang nulis di gratisan gitu. Nah, kalau kalian udah punya pembaca setia, itu gampang gitu buat nariknya, karena si pembaca itu udah tahu gitu tulisan kalian tuh gimana. Jadi kalau dia tertarik, dia pasti bakal beli gitu. Kuncinya apa buat dapetin pembaca setia? Ini kalau aku itu rajin update. Itu paling penting banget supaya pembaca kalian nggak nunggu, nggak gantung gitu istilahnya ya. Meskipun itu sangat berat banget ya, tapi bismillah aja gitu, pasti bisa. Itu rajin update, rajin nulisnya gitu. Terus promosi juga harus gacor guys gitu. Lalu ya itu aja sih kalau menurut aku ya. Kalau aku nyiapin mental itu nulis di aplikasi Karya Karsa, kayak bener-bener nyiapin, harus siap kalau aku tuh ngejual karya gitu. Jadi kalaupun nanti aku dihujat di kolom komentar atau di apapun itu, jadikanlah itu sebuah pembelajaran gitu sih guys. Nah, lalu yang terakhir ini adalah doa dan kerja keras. Nah, kalau kalian udah menyerahkan atau mengerahkan seluruh kerja keras kalian gitu, kalian udah ini itu, kalian tinggal berdoa gitu. Dan berdoa juga diiringi ya kerja keras lagi gitu, nggak boleh berhenti. Itu yang aku lakuin sih guys. Dan meskipun penghasilan aku tuh nggak banyak ya, sekali lagi nggak banyak, jadi ini tips buat kalian aja gitu, supaya kalian tuh bisa dapat uang jajan juga dari nulis gitu, nggak cuma dijadiin hobi aja ya.
Apalagi ya? Apalagi bahasanya? Kalau di sini sih udah aja bahasanya. Gitu aja sih guys. Jadi kalau kalian mau follow karya karsa aku, akunnya ini. Kalau kalian mau follow WP aku, ini WP aku kalau kalian mau ya. Jadi itu dia ya caranya gimana dapat uang di aplikasi karya karsa dan dari menulis novel gitu. Intinya semangat aja buat kita semua. Semoga kita bisa sukses di bidang ini. Oke. Kalau kalian mau tutorial bagaimana caranya nulis di aplikasi karya karsa, jadi tutorialnya dimulai dari gimana ngepost ceritanya gitu di aplikasi karya karsa. Ingin tutorial gimana caranya mempublishkan cerita di aplikasi tersebut, boleh komen-komen di bawah. Oke? Dadah. Semoga video ini bermanfaat.